Kejutan besar, Tom Haye pindah ke OGC Nice. Inilah mengapa klub elit Liga Prancis inginkan The Professor. Detailnya terungkap. Kabar bahagia, Nathan Chu Aon siap membuat gebrakan di Swansea City. Skandal transfer, Marcelino Ferdinand menuju Inggris setelah resmi dilepas KMS Kadeinze. Apa yang terjadi di balik keputusan kontroversial ini? Bombastis, mantan kapten timnas Indonesia kembali ke PSS Sleman. Apa yang terjadi di balik keputusan mengejutkan ini? Di luar dugaan, ahli sepak bola Amerika prediksi kejutan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang membuatnya begitu yakin? Skandal besar terungkap. Erick Thohir bocorkan alasan tersembunyi di balik kekalahan timnas Indonesia U16 dari Australia. Apa yang sebenarnya terjadi? Sensasional. Nova Arianto kagum dengan perjuangan heroik 10 pemain timnas Indonesia U16 lawan Australia. Ini rahasia di balik kebanggaannya. Detik-detik kontroversial. Selebrasi berlebihan dalam laga Indonesia U16 versus Australia U16. Tes mental Garuda yang tak terlupakan. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Kejutan besar, Tom Haye pindah ke OGC Nice. Inilah mengapa klub elit Liga Prancis inginkan The Professor. Detailnya terungkap. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye kini resmi menjadi pemain bebas transfer setelah kontraknya dengan SC Heerenveen berakhir pada 30 Juni 2024. Ini memberi Haye kesempatan untuk bergabung dengan klub manapun yang dia inginkan. Sebelumnya, Haye dikaitkan dengan beberapa klub, termasuk FC Como di Serie A Italia dan OGC Nice di Ligue 1 Prancis. Nice dikabarkan kembali tertarik dengan Haye, terutama setelah mereka kehilangan gelandang Khephren Thuram yang diincar Juventus. Bergabung dengan Nice akan menjadi kesempatan besar bagi Haye untuk merasakan kompetisi elit Eropa. Nice adalah salah satu klub kompetitif di Ligue 1, finish di posisi kelima pada musim lalu dan berhak tampil di Liga Eropa musim depan. Bersama Nice, Haye berpeluang berhadapan dengan klub-klub besar seperti Paris Saint-Germain, AS Monaco, Olympique Lyon, dan Marseille. Sebelumnya, Haye sudah mengkonfirmasi bahwa dia tidak akan memperpanjang kontraknya dengan Heerenveen. Saya tidak akan lanjut dengan Heerenveen. Yang saya katakan adalah saya merasa melalui tahun dengan baik, kata Haye. Kabar bahagia, Nathan Chu Aon siap membuat gebrakan di Swansea City. Persiapan mengejutkan untuk debutnya di Divisi 2 Inggris. Di tengah rumor transfer yang beredar, pemain timnas Indonesia, Nathan Chu Aon dipastikan mengikuti sesi latihan klub Swansea City untuk persiapan musim 2024-25. Apakah ini berarti Nathan akan tetap dipertahankan oleh klub Divisi 2 Inggris itu? Setelah dipinjamkan ke klub Belanda SC Heerenveen musim lalu, Nathan Chu Aon kembali ke Swansea City. Dalam unggahan di media sosial resmi Swansea pada Senin kemarin, terlihat Nathan di antara pemain lain memasuki kompleks latihan klub berjuluk The Swans tersebut. Pemain serba bisa berusia 22 tahun itu kembali ke klub dan melapor untuk mengikuti pramusim Swansea menjelang musim 2024-25. Namun belum ada kepastian apakah Nathan akan masuk dalam rencana pelatih Swansea, Luke Williams, untuk kompetisi divisi Championship musim depan. Sebelumnya, media Inggris melaporkan bahwa Nathan kemungkinan besar akan dipinjamkan lagi oleh Swansea untuk musim depan. Musim lalu, Nathan dipinjamkan Swansea ke Heerenveen. Pemain berdarah Indonesia Belanda itu bergabung dengan Swansea sejak Agustus 2023 setelah meniti karir dari tim muda Excelsior di Belanda. Sayangnya dia belum mendapat menit bermain di Inggris. Chu Aon, pemain timnas Indonesia berusia 22 tahun yang bisa bermain sebagai bek tengah, bek sayap, maupun gelandang sentral, bergabung dengan Swansea dari Excelsior musim panas tahun lalu. Namun ia belum pernah bermain di tim utama Swansea.
tulis media FLW dalam artikelnya pekan lalu. Menarik untuk melihat di mana sang pemain akan bermain musim depan setelah penampilan yang cukup bagus di level internasional. Bersama Timnas Indonesia Senior, dia mencatatkan 3 assist dalam 4 pertandingan selama kualifikasi Piala Dunia 2026 baru-baru ini, tulis FLW. Skandal transfer. Marcelino Ferdinand menuju Inggris setelah resmi dilepas KMS Kadeinze. Apa yang terjadi di balik keputusan kontroversial ini? Marcelino Ferdinand dipastikan tidak akan bersama KMS Kadeinze untuk Challenger Pro League musim depan. Selain Marcelino, Deinze juga melepas 10 pemain lainnya. Deinze adalah tim pertama Marcelino di luar negeri. Meskipun dia cukup bersaing dan mendapat kesempatan bermain dalam 7 pertandingan, mendapatkan tempat reguler di Eropa memang tidak mudah. Deinze mengakui bahwa kedatangan Marcelino memberikan dampak signifikan, terutama dalam peningkatan interaksi di media sosial mereka yang langsung diserbu netizen Indonesia. Marcelino pindah dari Persebaya Surabaya, salah satu klub terbesar dan terpopuler di Indonesia, pada Februari 2023. Pemain berusia 18 tahun ini pindah ke KMS Kadeinze untuk mendapatkan pengalaman pertamanya di Eropa. Kepindahannya memberikan dorongan besar bagi media sosial klub. Dia memainkan 7 pertandingan resmi untuk Deinze dan mencetak 1 gol, tulis Deinze rilis resmi mereka. Klub yang bermarkas di Burgemeester van de Wele Stadion ini juga memberikan apresiasi kepada semua pemain yang meninggalkan klub, termasuk Marcelino, dan berharap mereka sukses di tim selanjutnya. Mereka mengucapkan terima kasih atas komitmen dan kontribusi para pemain tersebut. Marcelino yang lahir di Jakarta dipastikan akan melanjutkan karirnya di Eropa. Salah satu tim yang dikabarkan tertarik adalah Oxford United. Spekulasi ini semakin kuat karena tim tersebut dimiliki oleh pengusaha Indonesia, termasuk Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Namun bermain di kasta kedua Liga Inggris tentu akan menjadi tantangan besar bagi Marcelino. Ini dia, Dairencio Brandt, jawaban terbaru untuk mengatasi masalah kritis lini depan Timnas Indonesia. Siap diangkut STY ke skuad. PSSI kembali mendapatkan alternatif untuk menambah kekuatan lini depan Timnas Indonesia. Kali ini, pesepak bola diaspora Dairencio Brandt membuka peluang untuk memperkuat skuad Garuda. Dairencio Brandt, pemain berusia 19 tahun, saat ini bermain untuk Jordan Boys di kompetisi divisi keempat Belanda. Sebagai penyerang, Dairencio mengaku bisa bermain di berbagai posisi lini depan, mulai dari sayap kiri dan kanan, penyerang tengah, hingga gelandang serang yang bermain di belakang penyerang utama. Dairencio memiliki darah Indonesia dari ibunya. Sementara ayahnya Leroy Brandt adalah pemain gelandang di tim GC dan FC Olympia Gouda, dan memiliki darah Suriname. Dalam sesi tanya-jawab di kanal Yusa Nugraha, Dairencio menyatakan kesiapannya untuk memperkuat Timnas Indonesia jika mendapat undangan dari PSSI. Tentunya aku terbuka untuk hal itu, namun harus ada kontak dulu dengan mereka PSSI untuk bisa diundang, kata Dairencio. Dairencio memiliki motivasi khusus untuk bergabung dengan skuad Garuda. Ia ingin memberikan yang terbaik bagi Timnas Indonesia dan merasakan pengalaman bermain di tim nasional. Saya terbuka untuk melihat bagaimana rasanya bermain di tim nasional dan mendapatkan pengalaman. Sepertinya akan sangat menyenangkan jika bisa melakukan hal tersebut, ungkap Dairencio. Saya juga berpikir dengan kemampuan yang saya miliki, saya bisa menjadi tambahan kekuatan untuk tim. Dairencio juga mengaku banyak mendapatkan pesan dari supporter Indonesia dan merasa senang dengan sambutan serta dukungan para pencinta sepak bola Indonesia. Semuanya mendukung dan ini benar-benar sesuatu yang saya suka dan hargai. Mereka benar-benar mendukung dan menginginkan yang terbaik, kata Dairencio. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan motivasinya. Saya harap ke depan saya bisa bermain bagi tim nasional, jelas Dairencio. Bombastis. Mantan kapten Timnas Indonesia kembali ke PSS Sleman. Apa yang terjadi di balik keputusan mengejutkan ini?
Bek Timnas Indonesia Fahrudin Arianto secara resmi kembali ke PSS Sleman untuk Liga 1 musim depan berdasarkan pengumuman resmi klub pada Senin malam kemarin. Fahrudin bergabung dengan PSS Sleman setelah menunjukkan performa impresif bersama Madura United musim lalu, di mana Madura United berhasil mencapai final Championship Series Liga 1. Bagi Fahrudin, kembalinya ke PSS Sleman memiliki makna emosional yang mendalam karena klub ini adalah tempat pertama dalam karir profesionalnya. Dia sebelumnya memperkuat PSS Sleman dari tahun 2008 hingga 2012. Bagi saya, kembali ke PSS Sleman seperti kembali ke rumah yang telah lama saya tinggalkan, kata Fahrudin Arianto di Omah PSS. Saya berharap bisa membawa kembali kebanggaan bagi masyarakat Sleman dengan meraih posisi yang lebih baik di klasemen. Keputusan Fahrudin untuk kembali ke PSS Sleman juga sebagai bentuk pemenuhan janji kepada dirinya sendiri yang sudah ia buat beberapa tahun lalu. Saya memutuskan kembali ke sini untuk menunaikan janji kepada diri sendiri ketika pertama kali meninggalkan klub ini, ujar Fahrudin. Alhamdulillah ada tawaran untuk bermain di PSS dan saya langsung menerimanya tanpa ragu. Fahrudin Arianto yang lahir di Klaten dan bergabung dengan PSS Sleman pada usia 19 tahun merasa bahwa kebersamaannya dengan klub ini merupakan momen terbesar dalam karir sepak bolanya. PSS Sleman adalah klub profesional pertama saya dalam dunia sepak bola, ujar Fahrudin. Saya merasa momen terbesar saya di PSS Sleman adalah ketika saya mendapatkan panggilan pertama untuk membela Timnas Indonesia pada musim terakhir saya di sini. Selama 4 musim bersama PSS Sleman, Fahrudin mengalami perkembangan signifikan dalam permainannya yang juga membantunya mendapatkan kesempatan untuk memperkuat Timnas Indonesia, bahkan menjadi kapten di skuad Garuda. Di luar dugaan, ahli sepak bola Amerika prediksi kejutan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang membuatnya begitu yakin? Timnas Indonesia tergabung di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berdasarkan undian pada 27 Juni 2024. Tim yang dilatih oleh Shin Tae-yong akan menghadapi Timnas Cina, Bahrain, Arab Saudi, Australia, dan Jepang. 3 negara terakhir merupakan peserta rutin di putaran Piala Dunia, sementara Cina pernah tampil di Piala Dunia 2002 dan Bahrain tetap menjadi kekuatan yang disegani di Asia. Namun pengamat sepak bola Amerika Ben Griffiths memiliki pandangan unik. Ia memprediksi bahwa Timnas Indonesia bisa finish di atas Cina bahkan Bahrain. Tim Cina mungkin dianggap lebih baik dari Indonesia dan Bahrain, tetapi kedua negara itu bisa meraih hasil yang membuat Cina berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, ujar Griffiths. Salah satu dari 3 tim Cina, Bahrain, dan Indonesia akan lolos dari grup C di posisi keempat, dan mereka tahu betul bahwa mereka tidak selevel dengan Australia, Arab Saudi, dan Jepang. Timnas Indonesia punya peluang untuk meraih posisi itu. Bagi tim kuda hitam ini, posisi keempat harus menjadi target yang ingin mereka capai. Mereka harus fokus dan berjuang untuk finish di peringkat keempat, jelas Griffiths. Sebagai informasi, peringkat 1 dan 2 dari 3 grup di putaran ini akan otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara posisi 3 dan 4 dari 3 grup akan menuju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di babak keempat, mereka akan dibagi menjadi 2 grup yang masing-masing berisi 3 tim. Setiap tim akan bermain 2 kali. Kedua juara grup akan mendapatkan 2 tiket terakhir dari benua Asia. Skandal besar terungkap. Erick Thohir bocorkan alasan tersembunyi di balik kekalahan Timnas Indonesia U16 dari Australia. Apa yang sebenarnya terjadi? Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengajak seluruh tim Timnas Indonesia U16 untuk tidak terpuruk setelah kekalahan dari Timnas Australia U16 di semifinal Piala AFF U16 2024. Erick berharap agar mereka segera bangkit. Meskipun Indonesia tampil mengesankan, mereka kesulitan setelah harus bermain dengan 10 pemain sejak Raihan Apriansyah mendapat kartu merah pada menit ke-27.
Setelah pertandingan, seluruh pemain timnas Indonesia U16 terlihat sedih. Erick Thohir langsung memberikan semangat kepada anak-anak asuh Nova Arianto ketika masuk ke ruang ganti. Dia mengatakan kepada mereka untuk tetap tegar dan mengakui usaha keras yang telah mereka lakukan. Jangan menundukkan kepala, jangan menangis. Kalian sudah bermain dengan baik, bermain dengan semangat penuh, kata Erick Thohir seperti yang dikutip dari akun Instagram pribadinya. Ia juga meminta agar timnas Indonesia U16 tidak putus asa dan segera bangkit. Erick mengingatkan bahwa mereka akan bertemu kembali dengan Australia U16 dalam babak kualifikasi Piala Asia U17 2025 dan harus membalas dendam. Ingat, hari ini kita kalah dari Australia. Oktober nanti kita akan bertemu lagi dengan mereka. Kita akan bermain melawan Kuwait dan Kepulauan Mariana Utara dan kemudian menghadapi Australia lagi, ujar Erick. Kita akan menunjukkan siapa kita, siapa Indonesia. Pertandingan hari ini sudah berlalu, kita tunggu mereka di Oktober. Mari kita tunjukkan siapa Indonesia, tegas Erick Thohir. Timnas Indonesia U16 akan berkompetisi di grup G bersama Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara dalam babak kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang akan diadakan di Kuwait. Sementara itu, perjalanan Timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024 belum berakhir. Mereka akan melawan Timnas Vietnam U16 untuk merebut tempat ketiga di Stadion Manahan pada Rabu 3 Juli besok. Sensasional! Nova Arianto kagum dengan perjuangan heroik 10 pemain Timnas Indonesia U16 lawan Australia. Ini rahasia dibalik kebanggaannya. Pelatih Nova Arianto merasa bangga dengan semangat para pemainnya saat menghadapi Timnas Australia U16 dalam semifinal Piala AFF U16 2024. Pertandingan berlangsung di Stadion Manahan Solo itu, Timnas Indonesia U16 akhirnya harus mengakui keunggulan Australia. Nova Arianto menyoroti momen kartu merah yang diterima Raihan Apriansyah pada menit ke-28 sebagai titik balik dalam pertandingan ini. Keputusan ini membuat timnya harus berjuang dengan 10 pemain yang kemudian menghadapi kesulitan dalam mengatasi tekanan yang diberikan lawan. Dari evaluasi kami, kartu merah yang terlalu cepat itu pada menit ke-28 benar-benar mempengaruhi jalannya pertandingan. Kami kesulitan untuk mengatasi tekanan lawan setelah itu, ungkap Nova Arianto dalam konferensi pers pasca pertandingan. Meskipun demikian, Nova tetap memberikan apresiasi tinggi kepada Iputu Panji dan seluruh tim atas determinasi serta semangat juang yang mereka tunjukkan. Meskipun bermain dengan 10 orang, Timnas Indonesia U16 berhasil mencetak 2 gol ke gawang Australia. Bagi Nova, pencapaian ini menjadi catatan positif yang patut diapresiasi. Saya sangat berterima kasih kepada semua pemain yang berjuang dengan maksimal. Meskipun kami bermain dengan 10 pemain, kami mampu meladeni Australia dan mencetak gol, ujar Nova Arianto. Nova menilai bahwa semangat juang yang ditunjukkan para pemain ini menunjukkan bahwa mereka memiliki mentalitas yang tangguh. Ini menjadi pelajaran berharga bagi skuad Garuda Muda di Piala AFF U16 2024. Ini adalah contoh nyata dari semangat juang mental yang luar biasa dari pemain-pemain kami. Ini adalah pelajaran berharga bagi kami semua dalam turnamen ini, tegas Coach Nova Arianto. Detik-detik kontroversial. Selebrasi berlebihan dalam laga Indonesia U16 versus Australia U16. Tes mental Garuda yang tak terlupakan. Selebrasi gol yang dilakukan oleh pemain timnas Australia dalam pertandingan melawan Indonesia di semifinal Piala AFF U16 2024 di Stadion Manahan Solo menuai kontroversi. Pertandingan berakhir dengan skor 3-5 untuk Australia. Selebrasi yang dilakukan oleh pemain Australia dianggap berlebihan dan beberapa kali terlihat seperti provokasi terhadap supporter Indonesia yang hadir di Stadion Manahan Solo. Kejadian ini bahkan membuat wasit asal Jepang, Koji Takasaki, memberi peringatan kepada pemain Australia.
Nova Arianto selaku pelatih Timnas U16 Indonesia memberikan tanggapan terhadap cara selebrasi tersebut dalam konferensi pers setelah pertandingan. Selebrasi seperti itu hal yang wajar, mungkin jika kami mencetak gol, kami juga akan merayakannya, ujar Nova Arianto. Nova melihat selebrasi Australia sebagai pelajaran bagi tim Garuda untuk menghadapi pertandingan mendatang. Ini harus menjadi pengalaman berharga bagi pemain. Bagaimana rasanya jika kami kebobolan atau berhasil mencetak gol? Bagaimana sikap kami? Tegas Coach Nova. Nova juga menekankan bahwa Piala AFF U16 2024 memberi banyak pembelajaran bagi timnya. Saya meminta pemain untuk terus belajar. Pengalaman dari turnamen ini akan membantu kami tampil lebih baik ke depannya, ujar Coach Nova. Nova juga mengakui bahwa dalam beberapa pertandingan terakhir, keinginan berlebihan dari pemain seringkali menyebabkan kesalahan yang tidak perlu seperti yang terjadi hari itu dengan mendapat kartu merah. Ini adalah masalah yang harus kami perbaiki termasuk hari ini. Kartu merah yang kami dapatkan mengubah jalannya pertandingan, jelas Nova. Nova Arianto menggebrak analisis plus-minus Timnas Indonesia U16 dalam kekalahan dari Australia. Mentaliti luar biasa versus kekurangan fatal. Pelatih Timnas Indonesia U16, Nova Arianto mengungkapkan kelebihan dan kekurangan timnya setelah kalah dari Australia. Kekalahan ini membuat Garuda Muda gagal melaju ke final Piala AFF U16 2024. Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Manahan Solo kemarin malam, Timnas Indonesia U16 kalah 3-5 dari Australia. Sejak menit ke-28, Garuda Muda harus bermain dengan 10 pemain karena Raihan Sudrajat mendapat kartu merah. Walaupun begitu, Nova tetap memuji semangat juang skuad Garuda Asia. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Australia yang bermain sangat luar biasa dalam pertandingan ini. Evaluasi kami menunjukkan bahwa kartu merah yang terlalu cepat, yaitu pada menit ke-28, mempengaruhi jalannya pertandingan, ujar Nova kepada wartawan. Itu membuat kami kesulitan untuk keluar dari tekanan lawan, tambah Coach Nova. Saya ucapkan terima kasih kepada pemain saya yang berjuang maksimal meski bermain dengan 10 orang. Kita bisa meladeni Australia, kata Coach Nova. Daya juang dan mentalitas pemain saya sangat luar biasa. Ini adalah pelajaran berharga bagi mereka, tegas Coach Nova. Dengan kekalahan ini membuat Timnas Indonesia U16 hanya bisa bersaing untuk tempat ketiga di Piala AFF U16 2024. Garuda Muda akan melawan Vietnam di Stadion Manahan pada Rabu besok sore waktu Indonesia Barat. Coach Nova juga mengungkap beberapa kesalahan anak asuhnya yang mengakibatkan kekalahan di semifinal kemarin. Namun di sisi lain, ia bersyukur anak asuhnya bisa memetik pelajaran berharga sebelum mentas di kualifikasi Piala Asia U17 2025 Oktober mendatang. Kami sering membuat blunder di lini belakang yang menyebabkan kartu merah dan kebobolan. Tapi sekali lagi ini pelajaran baik bagi pemain, tutur Nova. Kami mempersiapkan pemain untuk kualifikasi Piala Asia U17 2025. Dan pengalaman mereka di Piala AFF U16 2024 ini akan menjadi pelajaran berharga agar kedepannya mereka bisa lebih baik dan berkembang. Tegas Coach Nova.